Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah hari ini kawan, kita mau bahas sebuah laptop gaming punya Acer di tipe Acer Nitro V16 AM16 71506MN. Nah untuk laptop ini harganya itu di angka mulai 14 jutaan rupiah. Dan kalau kalian beli sekarang Nitro ini udah ganti casing bro. Tampilannya semakin cakep, kemudian dapur patchnya juga sekarang menggunakan prosesor baru, VGA-nya juga mantap. Nah dari sini kalau kita lihat spek detailnya untuk laptop ini, dia itu pakai prosesor Intel Core i5 Gen 14 terbaru, yaitu 14450HX yang punya kecepatan di angka 4,8 GHz. Untuk RAM-nya dia punya dual channel bro ya, udah pakai 16 GB DDR5 yang masing-masing untuk memorinya pakai frekuensi 5600 MHz dan bisa kita maksimalkan hingga di angka 32 GB. Penyimpanan dia punya dual slot, salah satunya ada G512 dengan speed yang tinggi karena pakai M.2 Gen 4, speednya di angka 4800-an, VGA-nya pakai RTX 4050, VRAM 6GB, TGP di angka 85 Watt, dan layarnya jumbo gede nyaman. Dia pakai layar 16 in, panel IPS, akurasi 100% sRGB dengan resolusi di angka 1920 x 1200 dan kelengkapan Windows 11 sama Office Home 2024 atau bisa beli yang M365. Nah dari sini kalau kita lihat secara garis besar kemampuan Acer Nitro V16 ini bro ya, kalau dipakai untuk main game AAA, wah nggak usah ditanya, settingannya bisa mentok, settingan hack nyaman, ultra pun jalan. Contohnya di beberapa game yang nanti akan kita tes, kita tunjukkan datanya, seperti contohnya kayak Battlefield 6. Kalian main Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, Delta Force hingga Forza Horizon 5, semuanya smooth tanpa ada nilai sama sekali. Selanjutnya, semisal kita tolak ukurnya dari segi software yang berat, contohnya software sipil, kalian gunain untuk editing video, render 4K, kalian gunain untuk programming, hingga untuk kerja, dijamin juga udah smooth. Apalagi kalau kalian punya budget, RAM-nya dimaksimalkan menjadi di angka 32 GB. Lanjut, yang bikin saya nyaman untuk membahas laptop ini adalah karena desainnya juga dia pakai desain baru. Acer Nitro V16, mungkin kalau kita lihat memang secara material dia sama-sama pakai plastik ABS, namun ini udah pakai casing cangkang yang baru. Dia casing ini sudah mengantongi sertifikasi militer Ke-80H dan dipakai cover luar, khususnya sini bro ya. Menurut saya ini simple, tapi looks-nya malah kelihatan ciri khas dari Nitro ini keluar. Dia warnanya hitam ngedoff, terus ada aksen garis-garis dan ada tulisan kecil Acer Nitro V. Terus di bagian tengah itu ada logo Nitro yang kalau dilihat dari berbagai sudut pandang ini warnanya dia berubah kayak bunglon. Kemudian masuk ke bagian dalam, kita akan disodorkan sama layar gede ukuran 16 inch seperti yang kita bahas tadi. Dia otomatis akan nyaman karena dengan ukuran yang seperti ini, semisal teman-teman kerja sukanya itu membagi tugas kerjaan kalian alias split screen, ini akan tampilannya tetap lebar luas. Semisal teman-teman menggunakan laptop ini untuk main game, refreshnya juga mendukung karena udah dikasih 165 Hz. Case yang lain, semisal teman-teman gunain laptop ini untuk kebutuhan desain, akurasinya juga pakem. Sebab akurasi ini juga kita buktikan untuk pengujian di Spiderweb Data Color, dia itu angkanya juga mendekati 100% sRGB, tepatnya di angka 99% sRGB. Terus untuk Adobe RGB-nya di angka 72%, serta P3-nya di angka 77% dengan kecerahan nits-nya di angka 251. Lanjut untuk kameranya, ini juga cukup lumayan untuk menunjang kebutuhan meeting online kalian. Contohnya kalau kita rekam seperti ini. Cek 1 2 3, ini adalah hasil pengujian dari kamera punya Acer Nitro V16. Nah, kameranya mungkin basic bro ya, tapi lumayan jernih dan saya ini makanya kondisinya di dalam video dilengkapi sama 2 buah lampu studio di dalam. Terus ini fitur utamanya dari kamera ini teman-teman bisa manfaatkan ada Windows Studio Effect dan di dalam settingan itu ada auto framing sama eye contact. Terus untuk hardware dari kamera ini dia di angka 720p. Suaranya dari jauh kalau kita mau meeting online seperti ini, kalau dari dekat cek 1 2 3 suaranya juga cukup jernih. Dia bisa auto framing menyesuaikan pergerakan dari kalian. Lanjut bosku, kita akan membahas dari sisi pengujian keyboard. Nah, keyboardnya ini bro, dia pakai layout full size. Yang bikin tampilannya cakep adalah karena untuk lampunya dia itu memiliki backup warna orange. Nah, warna orange ini menurut saya menjadi identitas yang kuat ketika Acer Nitro ini kita nyalain. Nah, teman-teman bisa lihat untuk wallpapernya warnanya ada orange logo Nitronya, dan ketika kalian masuk ke settingan Nitro Sense, dia juga warnanya logonya orange. Jadi senada tampilannya cakep aja.
Berikutnya feel ngetiknya dia empuk, tactile. Terus di beberapa tombol yang perlu kita notice adalah di bagian numeric pad dia itu ada tombol pintasan buat mengaktifkan Acer NitroSense. Nah, ini mana? Kalau ini udah kalian aktifin, nanti teman-teman akan dapat memonitoring dari perangkat laptop kalian. Tampilan user interface-nya cakep seperti ini. Terus teman-teman juga bisa check up dari laptop, misal kendalanya apa, update-nya apa, bisa lihat dari sini. Dan kalau teman-teman ingin memaksimalkan performanya, itu juga bisa diotak-atik lewat settingan Acer NitroSense. Geser lagi ke bagian pojok kiri atas, teman-teman akan mendapati sebuah tombol untuk mempermudah kalian menyekenariokan bahwa laptop ini mau kita settingannya itu performanya tinggi atau sederhana alias balance. Nah, catatannya kalau ingin manfaatkan tombol ini bro, kita harus cas dulu. Kalau teman-teman klik satu kali, dia indikatornya di keyboardnya itu ngebip 2 kali. Nah, jadi dia settingannya berubah, settingan mode turbo atau ke mode balance. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut untuk touchpadnya, kalau dipakai dia cukup nyaman, ukuran pun lebar dan posisinya dia menyesuaikan sama layout keyboard, jadi agak miring ke sebelah kiri. Nah, di sini ada sesuatu detail yang perlu untuk saya infokan sama kalian, bahwa di bagian Palm Rest ya, dia itu punya aksen garis diagonal dan juga logo nitro yang selaras dengan cover di bagian luar. Nah, ini cakep banget bro ya, dibandingkan seri nitro sebelumnya. Geser lagi kalau kita ngebahas soal dari sistem cooling, pas dibongkar bagian dalam, laptop ini pun mengandalkan sistem cooling dual fan. Headpack-nya ada 3, terus exhaust-nya juga ada 4. 2 di bagian kiri kanan, 2 di bagian belakang. Untuk suhu tertinggi laptop ini ketika kita geber yang berat-berat, misal untuk render ataupun main game, nah titik tertingginya hanya mencapai di angka 47 derajat Celcius. Ini adalah titik tertinggi dari suhu permukaan, beda sama suhu yang ada di dalam alias pengetesan dari HW Monitor. Kalau yang HW Monitor, teman bisa lihat data seperti ini. Lanjut untuk baterainya, ini selainnya untuk laptop game pada umumnya. Dia di angka 57 hour dan bisa bertahan di angka 2-3 jam. Terus chargernya itu dikasih daya 135 watt dengan colokan bulat. Nah, untuk konektivitas Wi-Fi-nya, laptop ini sudah punya Wi-Fi 6 sama Bluetooth 5.2, serta paket pembelian selain dapat laptop, manual book, kartu garansi sama charger, teman-teman juga dapat tas backpack RAM. Nah, tas ini bisa disesuaikan sama kebutuhan. Terus garansi laptop ini juga panjang, selama 2 tahun plus 1 tahun Acer Priority Care atau ADP. Nah, kalau pengujian dari suaranya, kan dia sebenarnya di bawah betul ya. Kalau suaranya menurut saya dia cukup vokal, tapi bassnya memang agak mendelep, jadi tinggal disesuaikan sama volume yang kalian gunakan. Kalau saya sih, contohnya pas menggunakan laptop ini, volumenya saya pakai 45%, itu nyaman dipakai sendirian. Semisal dipakai berbarengan, nah ataupun nobar, kita pakai 79%, itu sebenarnya udah cukup proper. Lanjut bosku, kita akan masuk ke segmen menang menit.
Yang dimana segmen ini, si Acer Nitro V16 yang kita bahas akan kita versuskan dengan kompetitor di range harga 14 sampai 15 jutaan rupiah. Nah, tolak ukur ini berlaku dari semua brand ternama yang salah satunya ada di Asus Gaming V16 V3607VU. Kalau kita head to head kan antara dua buah spek ini, menangnya masih menang banyak Nitro. Pertama dari segi harga. Harga si Asus Gaming lebih mahal bro, mulai di angka 16 jutaan rupiah. Yang kedua, kalau kita lihat dari kemampuan prosesor, si Acer Nitro juga lebih unggul karena pakai 14450HX. Ketiga, kalau kita lihat dari layarnya, memang kedua buah laptop ini sama-sama 16 in. Cuman bedanya, si Acer Nitro V16 akurasinya lebih bagus karena pakai 100% sRGB dan refresh rate-nya lebih tinggi di angka 165 Hz. Lanjut yang kedua ada di HP Victus 15 FB3127AX. Nah, kalau ini sebenarnya mirip-mirip aja sama Asus Gaming bro ya, masih menangnya si Acer Nitro, tapi konfigurasinya beda. Karena si HP Victus ini dia pakai prosesor Ryzen 7 7445HS, terus layarnya pakai 15,6 inch. Jadinya kalau kita head to head kan, secara kemampuan tetap lebih tinggi performa prosesornya punya Nitro. Dan layarnya ini juga akurasinya bagus punya Nitro, serta refresh rate-nya lebih tinggi punya Nitro pakai 165 Hz. Ketiga, ada MSI Cyberpunk 15 B2RWEKG. Nah, kalau ini agak beda cerita bro ya. Karena kalau tolak ukurnya kita lihat dari speknya, menangnya si MSI ini bro, dia karena pakai RTX 5050. Tapi kemampuan prosesornya karena dia pakai i5 seri 210H, secara speed masih tinggian punya si Nitro karena pakai 14450HX. Lalu untuk layarnya masih veteran punya Nitro karena Nitro pakai 16 in lah, kalau si MSI ini 15,6 in, serta refresh rate punya MSI masih di angka 144 Hz. Harganya mungkin mirip-mirip ya, masih di angka 15 jutaan rupiah. Terakhir ada di Lenovo LOG 15i RX9 ARID yang secara kemampuan. Nah, prosesornya si LOG ini bro dia lebih tinggi karena punya i7HX dibandingkan punyanya Nitro yang masih pakai 14450HX. Lalu kalau dilihat kalahnya si LOG ini, dia layarnya masih pakai 15,6 inch, meskipun kalau dilihat untuk akurasinya sama-sama pakai 100% RGB, dan terakhir refresh rate-nya masih bagusan punyanya si Nitro V16. Dan harganya juga ini udah di atas 16 juta rupiah. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari harga 14 sampai 15 juta rupiah, kingnya adalah memang punya si Acer Nitro V16 yang kita bahas ini. Dilihat dari berbagai kompetitor, di harganya paling murah. Terus kalau kita lihat dari segi benefit hardware-nya, layar jumbo 16 in, akurasi 100% sRGB, refresh rate tinggi di angka 165 Hz, sama secara performa ini udah pakai prosesor Intel Core i5-HX, tandemnya RAM 16GB/DDR5, penyimpanan pakai Gen 4, dan VGA-nya pakai RTX 4050. Jadi ya wis nggak usah didebat bro ya, secara angka ini udah menang dibandingkan kompetitor di harga seperti ini. Ya wis gitu aja bro ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari budget di angka 14 sampai 15 juta rupiah. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.